Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan lanjutin kuliah kita yang minggu pertemuan kemarin. Karena kebetulan pertemuan hari ini saya nggak bisa hadir, jadi saya buatin video aja untuk materi hari ini. Oke lah, kita lanjut aja ke materi yang kemarin tentang bagian-bagian dari kecerdasan buatan. Di sini kita langsung masuk aja ke sub materi machine learning. Oke, di sini machine learning. Machine learning adalah kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana komputer dapat belajar dari data tanpa harus secara eksplisit diprogram oleh manusia. Jadi machine learning ini merupakan sub ilmu dari kecerdasan buatan. Pertemuan kemarin kita udah bahas apa-apa aja sub ilmu yang mempelajari tentang kecerdasan buatan. Di sini kita bahas mengenai machine learning. Jadi machine learning ini sebenarnya merupakan sebuah program komputer yang dimana program komputer ini dapat belajar dari data-data yang kita berikan tanpa perlu kita program. Maksudnya gini, perlu diprogram cuman dibuat untuk supaya mesin ini dapat belajar. Sisanya setelah kita program, maka kita suruh mesin ini untuk belajar. Dari mana? Dari data-data atau contoh-contoh yang diberikan. Jadi kan di sini machine learning akan mempelajari bagaimana sistem melakukan tugasnya berdasarkan contoh-contoh atau data-data yang diberikan. Jadi supaya machine learning ini bisa belajar, maka diperlukan contoh atau data. Datanya apa? Itu tergantung kita mau buat apa. Kita mau mengaplikasikan machine learning ini kemana. Kalau misalnya kita ingin membuat machine learning tentang object detection, kita perlu gambar. Gambar apa aja? Misalnya kita ingin mendeteksi wajah, gambar wajah. Kita ingin mendeteksi mana kucing, mana lembu, mana kambing, maka perlu beberapa gambar kucing, beberapa gambar lembu, dan beberapa gambar kambing, atau data-data selain itu. Atau misalnya kalau mau buat prediksi cuaca misalnya, maka yang dibutuhkan tuh adalah kayak ini misalnya. Saya gambarkan aja. Jika kita ingin memprediksi prediksi cuaca, maka data yang dibutuhkan itu data suhu, kedua kelembapan, selanjutnya data apa? Data cuaca pada masa lampau. Habis itu data apa lagi? Data intensitas matahari, misalnya. Nah, data-data ini yang akan dipakai untuk belajar, untuk melakukan proses learning namanya. Jadi data ini dipakai untuk si machine learning untuk belajar. Jadi seperti itu dia caranya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, ini merupakan proses dari machine learning itu machine learning itu dibelajar. Yang pertama ada data gathering. Data gathering atau biasa disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dari mana aja? Bisa dari riset terdahulu, bisa dari jurnal ilmiah, atau kita buat sendiri bisa. Kita ambil data di mana aja, dari uji coba misalnya, dari eksperimen. Setelah data itu didapat, maka selanjutnya dilakukan data pre-processing. Maksudnya itu adalah data-data itu diseleksi dulu, dibersihkan dulu. Jadi nggak semua data yang kita kumpulkan tuh mentah-mentah kita olah. Maka perlu namanya data pre-processing. Data itu dibersihkan, misalnya ada data yang sama. Misalnya kayak kita mendapatkan gambar, rupanya gambarnya sama persis. Ya udah, otomatis gambar yang satunya kita buang, kita pakai satu gambar aja. Jangan dua-dua kembar mirip itu kita pakai untuk proses belajar.
Selanjutnya pemilihan model. Ini model dipilih, kita maunya model apa. Kayak misalnya kita mau pakai algoritma apa untuk proses learning nih. Kan ada banyak tuh algoritma. Kita pilih apa yang kita mau. Setelah dapat setelah memilih algoritma yang kita mau, baru namanya proses training. Di sini di train data-data tadi, data yang kita kumpulkan tadi di training di sini. Dari proses training ini didapat nanti namanya model. Dari proses training itu nanti namanya dapat model. Oke, saya jelaskan. Yang pertama ada namanya data gathering. Ini merupakan proses pengumpulan data. Jadi data-data itu dikumpulkan dari mana aja terserah. Tapi biasanya kalau kalian mau punya data, mau cari data-data dataset, kalian bisa cari di ini aja di link ini. Di sini banyak. Kalian bisa banyak contohnya nanti saya tunjukin. Untuk yang kedua ada namanya data preprocessing. Ini merupakan proses pembersihan data. Jadi sebelum diproses, data itu diolah dulu supaya data itu nanti bisa diproses. Kayak tadi saya bilang, misalnya ada data gembar atau data cacat. Data cacat tuh maksudnya ada data yang miss. Di bagian data tuh ada bagian yang miss. Contohnya kayak tadi, untuk memprediksi cuaca. Data suhunya ada, data kelembapannya ada, data masa lampaunya ada, tapi data intensitas cahaya ini nggak ada. Itu namanya data cacat. Datanya nggak lengkap. Kalau datanya nggak lengkap, maka ini datanya bisa dibuang. Jadi cuman yang diambil itu cuman data yang lengkap aja. Oke, selanjutnya yang nomor 3 ada namanya choice model. Pemilihan model, pemilihan model ini maksudnya kita pilih algoritma apa yang mau dipakai. Algoritma apa yang mau dipakai. Habis itu cara dia belajar tuh gimana. Teknik learning namanya, teknik. Nanti sini ada banyak parameter-parameternya. Selanjutnya ada namanya train model. Jadi ini merupakan proses training. Training. Disinilah proses belajar namanya. Atau bisa disebut learning, proses learning. Dari hasil belajar ini, dari proses learning ini didapat namanya model. Model ini yang akan dipakai nanti untuk melakukan suatu pemrosesan atau misalnya kalau kita mau buat sistem untuk memprediksi atau sistem pendeteksi, modelnya yang dipakai. Jadi yang tadi dibilang, jadi machine learning itu dibuat tanpa perlu ada campur tangan manusia, nggak perlu di coding. Nah, kita cuma buat coding cara dia belajar. Setelah dibuat coding coding cara dia belajar, nanti tinggal masukin modelnya aja. Kita masukin model ini aja ke dalam codingnya. Jadi kita nggak perlu coding model lah. Kita nggak perlu repot-repot untuk mengcoding model karena model ini didapat setelah proses training. Selanjutnya ada namanya proses tes model. Jadi di sini modelnya di testing. Yang ditengok apa yang dilihat di sini? Akurasi, presisi, dan sensitivity.
Dilihat, jika akurasi, presisi, dan sensitivity-nya masih kecil atau belum mencapai 90%, eh, atau belum mencapai 90%, maka dilakukan lagi proses training atau biasa disebut tune model, itu nomor 6. Tuning model. Jadi modelnya diproses lagi, diproses ulang. Diproses ulang untuk mencapai target yang kita mau, yaitu akurasi, presisi, dan sensitivity di atas 90%. Setelah didapat lebih besar dari 90%, maka 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 sistem ini sudah bisa dipakai, sudah bisa lakukan prediksi. Intinya sistemnya udah akurat, sudah baik, sudah selesailah kita proses belajar karena dia sudah akurasinya juga udah tinggi, presisinya tinggi, dan sensitifnya tinggi, barulah bisa dilakukan prediksi. Oke ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bisa mencari dataset, pengumpulan dataset, data gathering dari link ini, Google. Kalian bisa cari aja, saya tunjukin. Ini contohnya. Ini contohnya. Di sini ada banyak. Kita lihat di menu ini ada banyak, ada dataset, ada model, ada code, diskusi, dan learn, belajar. Di sini juga ada tutorial, cara belajar, cara membuat machine learning. Oke, di sini saya tunjukin dulu tentang dataset. Ini dataset. Di sini ada banyak dataset yang kalian mau. Ada dataset untuk game, edukasi, internet, atau image. Ada banyak sih, nanti kalian cari aja, atau kalian ada berkeinginan untuk membuat suatu machine learning, ini saya sarankan pakai kalau mau cari data pakai di sini aja, di Kaggle nih. Contohnya kayak nih, untuk image. Di sini kita kita dapat brain tumor, tumor otak, hasil MRI dari tumor otak. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Gambar scanning MRI dari tumor otak. Di sini kita bisa lihat ada banyak penyakit-penyakitnya. Ini contohnya kayak astrositoma. Ini kita bisa ada banyak gambar tumor untuk astrositoma, dan masih banyak lagi. Nah, ini gambar ini bisa kalian pakai nanti untuk membuat proses training, proses untuk membuat machine learning untuk pendeteksi tumor otak. Selain itu, ada juga di sini mereka juga menyediakan model. Jadi misalnya seandainya kalian males untuk mentraining data, karena biasanya proses training itu membutuhkan spesifikasi yang tinggi, spesifikasi komputer yang tinggi, habis itu memakan waktu yang lama. Jadi mungkin agak males mentraining sesuatu, kalian bisa pakai model yang udah tersedia. Di sini ada banyak, nanti bisa pilih sendiri mau model yang mana. Ini post detection, audio, teks klasifikasi, image, ada banyak sini. Ada juga di sini sub menu untuk code. Nah, sini code. Mungkin kalian pengen belajar cara membuat machine learning, mau tes-tes, mau mensimulasikan, bisa pakai coding yang di sini. Di sini juga ada belajar, learn. Jadi bagi kalian yang mau belajar tentang machine learning, cara membuat codingnya, di sini ada banyak. Nanti kalian ikutin aja kalau kalian pengen minat belajar. Oke, itulah dia mengenai Kaggle. Nanti kalian buka sendiri, kalian pelajari sendiri. Oke, kita lanjut ke tipe dari machine learning. Jadi machine learning itu terbagi dari 3 jenis. Ada yang supervised, unsupervised, dan reinforcement.
Ini kita akan breakdown satu dari masing-masing ini. Oke, di sini supervised learning. Jadi supervised itu adalah salah satu jenis teknik machine learning yang dimana machine learning akan belajar dari contoh data. Jadi di sini di supervised ini dia perlu data. Sebelum dia belajar, sebelum kita pakai, kita harus mengajarin dia, kita harus latih dia dulu untuk memahami data-data. Data training terdiri dari data input dan output. Jadi ingat, untuk mentraining machine learning jenis supervised, kita perlu data input dan data output. Itu kita sendiri yang nentuin. Data training terdiri dari data input dan data output yang sudah diketahui labelnya. Data ini digunakan sebagai contoh atau sampel. Ini saya contohkan satu. Ini ada buah, ada gambar buah. Di sini kita bisa lihat untuk gambar apel, untuk jenis buah apel dikasih label 1. Di sini label 1, ini label 1. Untuk jenis buah lemon kita kasih label 2. Di 2, 2, 2. Untuk gambar semangka labelnya 3 dan untuk gambar pisang labelnya 4. Setelah kita kasih label, ini termasuk dataset, kita kasih udah kita kasih label, kita training menggunakan algoritma machine learning, keluarlah model. Model ini yang akan dipakai untuk melakukan klasifikasi jadi model ini dipakai untuk memprediksi atau mengklasifikasi machine learning yang udah kita buat. Maka selanjutnya setelah keluar model, dilakukan tes. Di sini tes data berupa semangka dan lemon. Di sini kita nggak tahu ini labelnya berapa. Semangka dan lemon ini kita nggak tahu labelnya di sini berapa. Kita kasih input ke dalam machine learning berdasarkan model yang tadi kita buat. Dari proses tadi maka keluarlah data ini, di mana semangka dengan label 3 dan lemon dengan label 2. Ini hasil prosesnya. Jadi seperti itulah contoh dari supervised learning. Jadi di sini kita perlu data. Intinya untuk supervised learning ini kita perlu data. Data untuk sistem ini belajar. Oke, selanjutnya ada namanya unsupervised learning. Unsupervised adalah jenis machine learning di mana mesin dibuat belajar dari data yang tidak memiliki informasi atau contoh sama sekali. Ini berbeda dengan supervised tadi. Supervised tadi kita perlu yang namanya data serta label untuk si machine learning belajar. Sedangkan untuk unsupervised kita nggak perlu data, kita nggak perlu kasih dia data, kita nggak perlu kasih dia contoh untuk belajar. Nanti dia bakal belajar sendiri, bakal mengolah sendiri data yang kita kasih. Jadi data pelatihan terdiri dari data input saja. Sedangkan kalau tadi di supervised learning kita perlu input dan output, 2 data itu. Sedangkan di unsupervised kita cuma kasih dia data input saja. Dan mesin tersebut harus dapat menemukan pola struktur yang tersembunyi dalam data tersebut. Jadi si unsupervised learning ini bakal mencoba untuk menemukan pola dan struktur data yang tersembunyi. Contohnya kayak gini, ini data input, hanya data input, nggak ada label. Jadi di sini kita kasih data acak. Data acak ini kita proses oleh si machine learning. Setelah diproses keluar, maka machine learning mengeluarkan data seperti ini. Jadi istilahnya ini si mesin memisahkan bentuk-bentuk pola seperti ini. Ini ada segi 4, lingkaran, segitiga, dan segi 6. Jadi nggak perlu proses belajar di sini, nggak perlu proses belajar. Jadi si machine learning dengan sendirinya bakal mengetahui berdasarkan bentuk. Dia cuma memisahkan pola berdasarkan bentuknya.
Berbeda sama supervise tadi. Supervise tadi dia bisa menseleksi berdasarkan jenis jenis buah, nama buah. Di sini ada label, sedangkan di sini tidak ada label. Jadi itulah perbedaan dari supervise dengan unsupervised. Selanjutnya ada lagi namanya reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini sebuah teknik machine learning di mana mesin belajar melalui interaksi dengan lingkungannya melalui trial and error. Maksud dari trial and error ini maksudnya adalah dia mencoba-coba. Dia mencoba-coba menjelajahi lingkungannya sendiri. Kita nggak perlu ngajarin, nggak perlu ngasih data, dia bakal menjelajah sendiri, dia yang bakal mengeksplor sendiri lingkungan tempat dia belajar. Contohnya seperti ini data, ada data. Data ini kita kasih, data ini kita kasih. Si reinforcement learning ini bakal mengolah sendiri datanya. Dia bakal belajar sendiri. Belajar sendiri berdasarkan lingkungan yang dikasih. Selanjutnya dia bakal mengeluarkan data berdasarkan hasil trial and error dia. Dan hasilnya dia bisa mengelompokkan data-data tadi. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya saya lanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Reinforcement learning ini mirip dengan cara manusia belajar. Di mana seorang belajar di mana orang kalau belajar itu pasti dari pengalaman dan setiap tindakan yang dilakukan dan dia akan mendapatkan reward. Maksudnya gini, kita sebagai manusia kita pasti akan belajar dari pengalaman. Belajar pengalaman apa aja. Dan setiap tindakan yang kita lakukan, setiap tindakan benar yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan reward. Contohnya kayak gini. Ini ada gambar anjing dan gambar manusia. Ini anggaplah si anjing ini sebagai agent dan si manusia ini sebagai environment atau lingkungan. Jadi di sini dia ada bawa semacam tongkat kayu dan si orang ini bakal melempar tongkat kayu itu ke mana gitu. Maka si anjing ini bakal melakukan aksinya. Apa aksinya? Aksinya itu mengejar, mengambil si tongkat kayu itu. Dan setiap tindakan si anjing ini mengambil tongkat kayu itu, maka dia mendapatkan reward. Nah, semakin banyak reward yang dia dapat, semakin baguslah dia, semakin pintarlah dia istilahnya. Jadi sebelum si anjing ini sebelum si anjing ini melakukan aksinya, ada namanya proses observasi. Dia mengobservasi dulu di mana posisi kayunya. Oke, biar lebih jelas saya gambarkan aja. Oke, ini. Misalnya nih kita buat game balap. Game balap itu kan aksinya ada apa aja? Ada maju, belok kiri, belok kanan, dan mundur. Itu aksinya, namanya aksi. Dan ada namanya lintasan. Lintasan balap. Ini garis start, ini finish. Ini namanya environment. Tempat lingkungan, lintasannya namanya environment. Atau lingkungan. Dan ada mobil. Mobil di sini kita buat. Ini mobil.
mobil ini sebagai agent. Oke, jadi kita nggak perlu ngajarin si mobil nih bagaimana cara dia belajar, cara dia bergerak atau gimana. Kita cuman kasih dia lintasan, nanti mobil ini bakal bergerak, bergerak sesuai hasil observasi. Nanti si mobil ini bakal melakukan namanya observation atau dilihat lingkungannya. Pertama, proses pertama dia bakal maju, dia akan melihat lingkungannya, maju lurus, rupanya dia nabrak di sini. Dia nabrak. Maka maka dia akan melakukan aksi lain. Yang pertama tadi dia melakukan aksi maju, aksi maju, aksi maju, rupanya nabrak. Jadi apa selanjutnya aksi yang akan diberikan? Maka selanjutnya si mobil akan beraksi belok ke kiri, belok ke kiri untuk menghindari tabrakan. Dia belok kiri, sampai kemari, dinabrak lagi. Jadi aksi selanjutnya dia akan membelok ke kanan. Setelah dia belok ke kanan, maka dia bakal belok kemari, lurus sampai dia rupanya masih nabrak lagi. Setelah habis nabrak, dia bakal melakukan aksi kemana? Aksi ke kiri lagi, ataupun mundur. Itu terserah cara dia belajar gimana. Jadi seperti itulah proses learning dari reinforcement learning. Jadi algoritma ini nggak perlu data, nggak perlu diajarin, dia bakal belajar sendiri, dia akan mencoba-coba. Dia akan mencoba-cobanya sampai sekitar ribuan kali mungkin sampai dia udah terbiasa sama lingkungannya. Dia nabrak ini karena masih satu kali proses. Mungkin nanti pas udah 100 kali proses belajar, udah 100 kali proses belajar, mungkin mobil ini bakal lihai. Istilahnya dia udah pandai, udah menguasai lingkungannya. Dia tidak bakal nabrak lagi kayak yang tadi proses pertama dia nabrak kemari, nabrak kemari, nabrak kemari. Mungkin setelah proses 100 kali dia belajar, dia bakal belajar jalan tanpa nabrak. Sudah terbiasa. Dia sudah menguasai lingkungannya. Oke, jadi begitulah konsep sederhana dari reinforcement learning. Tuh. Oke, selanjutnya termasuk ini bagian jenis-jenis dari machine learning. Istilahnya bukan jenis-jenis, maksudnya contoh pengaplikasian dari machine learning ini. Ini kita bisa lihat untuk yang supervise ini ada namanya klasifikasi dan regresi. Jadi untuk klasifikasi sendiri ini seperti contohnya kayak image klasifikasi. Ini maksudnya kayak dia bisa mengklasifikasikan gambar, mendeteksi gambar istilahnya. Kayak tadi saya bilang, misalnya ada gambar kucing, gambar anjing, atau kayak tadi masalah tumor otak. Kita pengen tahu tumor otak jenis apa yang dia dari gambar tuh dia bisa mengetahui itu tumor otak jenis apa. Selanjutnya ada regresi. Regresi ini seperti kayak forecasting atau prediksi. Jadi dia bisa memprediksi suatu kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan. Contohnya kayak bisnis analisis atau juga untuk sebagai memprediksi cuaca. Dia bisa tahu cuaca besok tuh kayak gimana berdasarkan data-data yang dia pelajarin. Kemudian contoh lain seperti unsupervised learning, ini kayak untuk clustering, pengelompokan. Itu nanti kita pelajarin lebih jauh tentang clustering. Dia bisa mengclustering, kayak contohnya
recommendation system, target marketing, sama customer. Jadi dia bisa mengetahui kayak nih, contohnya kan kayak ini kan jadinya kayak contohnya kayak suatu marketplace yang dimana dia bisa melakukan segmentasi pelanggan. Di pelanggan itu disegmentasi, dia bisa mengetahui pelanggan mana yang baik, saya pelanggan mana yang baik feedbacknya, mana pelanggan yang nggak baik feedbacknya. Selanjutnya untuk reinforcement learning, ini contohnya sama kayak tadi saya bilang game AI. Contohnya yang kayak tadi saya katakan tentang game balapan, game AI, atau robot navigation. Kan robot navigasi ini dia dia belajar sesuai lingkungannya. Bagaimana dia lingkungannya, dia sudah paham lingkungannya seperti apa, dia bisa menavigasi lingkungannya, dia bisa tahu data lingkungannya, jadi dia udah bisa menguasai medan yang ada di sana. Oke, selanjutnya ini algoritma machine learning ada banyak. Ini saya list saja yang paling umum yang sering dipakai. Nanti kemungkinan kita bakal belajar tentang algoritma machine learning. Nanti kita bakal belajar tentang, nanti kita akan bahas mengenai artificial neural network, ada lagi k-means, ada k-nearest. Kayaknya 3 ini aja yang kita bahas dulu. Nanti sisanya kalau sempat kita pelajari algoritma lain. Mungkin nanti kalian bisa mengambil salah satu algoritma ini untuk penelitian kalian. Oke, itu saja materi hari ini. Jadi untuk tugas seperti biasa, buat ringkasan materi yang sudah dijelaskan tadi berdasarkan pemahaman masing-masing. Jadi seandainya kalau kalian ada yang ingin bertanya kepada saya, mungkin bisa ditulis dulu apa pertanyaannya. Nanti kita bahas, nanti kita bakal diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, ini tugas tolong dibuat, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya di tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13 hari Senin nanti dikumpulkan. Oke, baiklah untuk materi tentang machine learning segitu aja. Mungkin nanti kita bisa diskusikan saat kita sudah kembali kuliah tatap muka. Nanti kalian lihat saja apa aja pertanyaan, atau kalian masih bingung, nanti kita bakal ulangin lagi tentang materi ini, tentang perbedaan supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement. Itu yang utama. Machine learning itu terdiri dari 3 jenis itu aja. Jadi itu nanti kita pahami lagi kalau misalnya kalian masih bingung tentang konsep-konsepnya, tentang prinsip kerjanya. Baiklah, untuk materi hari ini segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.